Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Almira Adin Nalatantri dengan NIM 2019-210227. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi MKI pada pertemuan minggu kelima sampai dengan minggu ketujuh. Nah, pada pertemuan minggu kelima yaitu membahas mengenai derivatif valuta asing, yang dimana call option memberi pembeli hak untuk membeli mata uang tertentu pada nilai tukar tertentu dan pada tanggal kadaluarsa yang ditentukan. Nah, mereka digunakan oleh perusahaan multinasional untuk perusahaan melindungi hutang di masa depan. Mereka biasanya dibeli oleh spekulan yang mengharapkan bahwa mata uang yang mendasarinya akan menghargai call option pada mata uang tertentu dan dapat dibeli oleh spekulan yang mengharapkan mata uang tersebut terapresiasi. Nah, untuk put option yaitu pada mata uang tertentu dapat dibeli oleh spekulan yang mengharapkan mata uang tersebut menjadi terdepresiasi. Nah, pada pertemuan minggu ke-6 yaitu membahas mengenai hubungan nilai tukar, inflasi, dan suku bunga, yang dimana nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan dengan satu unit mata uang negara lain. Nah, nilai tukar setiap mata uang domestik terhadap mata uang asing disebut juga dengan kurs foreign exchange rates, yang dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu konsep hard currency, mata uang kuat, dan konsep soft currency, mata uang lemah. Terdapat beberapa jenis transaksi nilai tukar. Yang pertama diantaranya adalah transaksi spot, transaksi forward, dan transaksi swap dan derivatif kurs mata uang. Nah, untuk selanjutnya yaitu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui laju inflasi suatu negara selama satu periode, yaitu indeks harga konsumen, indeks harga perdagangan besar, dan indeks harga implisit. Dan yang terakhir yaitu ada suku bunga. Suku bunga adalah presentasi yang dihitung dari pokok utang yang dibayarkan sebagai imbal jasa dalam suatu periode tertentu. Nah, fungsi tingkat suku bunga dalam perekonomian antara lain yaitu yang pertama ada membantu mengalirnya investasi guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia. Yang ketiga ada menyeimbangkan jumlah uang yang beredar dengan permintaan uang di suatu negara. Dan yang terakhir merupakan alat kebijakan pemerintah menyangkut tabungan dan investasi. Nah, pada pertemuan terakhir yaitu pada pertemuan minggu ke-7 membahas mengenai exposure transaksi, yang dimana exposure transaksi ini adalah eksis pada saat transaksi kas di masa depan dari sebuah perusahaan MNC dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Nah, munculnya exposure transaksi, perusahaan memiliki 3 kewajiban penting. Yang pertama, mengidentifikasi besaran exposure transaksi. Yang kedua, perusahaan memutuskan perlu atau tidak melakukan hedging atau exposure-nya. Dan yang terakhir yaitu perusahaan melakukan perhitungan dan analisa dalam memutuskan untuk menghedge keseluruhan exposure atau sebagian dengan berbagai teknik hedging yang tersedia. Nah, perusahaan MNC bisa menggunakan teknik lindung nilai dengan instrumen pada kontrak future, kontrak forward, transaksi pada pasar uang, dan opsi mata uang. Nah, dalam teknik lindung nilai pada hutang, perusahaan bisa membeli kontrak future atau forward yang mewakili jumlah mata uang hutang, atau mempertimbangkan dengan melakukan transaksi pada pasar uang. Nah, di mana perusahaan MNC ini meminjam mata uang lokal atau negara asal dan menukarnya ke dalam mata uang asing yang akan dibutuhkan di masa depan. Kemudian, perusahaan juga bisa membeli opsi call untuk lindung nilai hutangnya. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sarah Masita dengan NIM 2019-210243 akan merangkum materi dari minggu kelima sampai 7. Jadi yang pertama adalah foreign exchange derivative. Pengertian derivatif sendiri adalah sebuah perjanjian penukar pembayaran atau kontrak bilateral yang nilainya berasal dari produk turunan. Peluang keuntungan derivatif akan sangat bergantung pada kinerja aset yang terdapat di spot market.
Jadi, transaksi derivatif valuta asing adalah kontrak yang sebagian harganya berasal dari nilai mata uang pokok yang diwakilinya. Beberapa perusahaan keuangan serta individu mengambil opsi derivatif mata uang untuk melakukan spekulasi pada pergerakan nilai tukar, yang dimana MNC pada umumnya menggunakan pasar spot dan pasar forward untuk transaksi internasional. Namun, untuk keperluan hedging, MNC menggunakan currency future and forward, currency option, dan currency swap. Call option memberi pembeli hak untuk membeli mata uang tertentu pada nilai tukar tertentu pada tanggal kadaluarsa yang telah ditentukan. Mereka digunakan oleh perusahaan multinasional untuk melindungi hutang masa depan. Put option pada mata uang tertentu dapat dibeli oleh spekulan yang mengharapkan mata uang tersebut terdepresiasi. Yang kedua adalah relationship among inflation, interest rate, and exchange rate. Teori paritas daya beli atau purchasing power parity merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat inflasi relatif dengan nilai tukar mata uang antar negara. Manajer keuangan MNC memiliki pemahaman inflasi dan suku bunga yang dapat mempengaruhi nilai tukar sehingga bahwa mereka dapat mengantisipasi bagaimana mereka mungkin terpengaruh. Pada transaksi perdagangan internasional melibatkan suatu negara dengan negara yang lain dan menjadikan negara-negara di dunia menjadi lebih terikat. Oleh karena itu, interaksi dengan dunia luar negeri merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh negara manapun. Jenis paritas daya beli ada dua. Yang pertama adalah paritas daya beli absolut dan yang kedua adalah paritas daya beli relatif. Paritas daya beli memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihannya yang pertama adalah memberikan gambaran yang lebih akurat tentang standar hidup suatu negara. Yang kedua adalah menentukan tren nilai tukar dalam jangka panjang. Dan yang ketiga adalah nilai tukar PPP lebih comparable. Kelemahan paritas daya beli yang pertama adalah sulit untuk menentukan keranjang barang dan jasa yang identik. Yang kedua adalah selera dan preferensi konsumen antar negara cenderung bervariasi. Dan yang ketiga adalah asumsi hukum satu harga adalah tidak realistis. Yang ketiga ada managing transaction exposure. Exposure transaction mengukur perubahan nilai transaksi dikarenakan perbedaan antara kurs valuta asing yang terjadi saat transaksi disepakati dan saat transaksi diselesaikan. Exposure transaction ada ketika perusahaan melakukan transaksi kontraktual yang menyebabkan perusahaan MNC membutuhkan atau menerima sejumlah mata uang asing pada suatu waktu di masa mendatang. Perusahaan MNC bisa menggunakan teknik lindung nilai dengan instrumen pada yang pertama adalah contract future, yang kedua adalah contract forward, yang ketiga adalah transaksi pada pasar uang, kemudian yang keempat adalah opsi mata uang. Dalam teknik lindung nilai pada hutang, perusahaan bisa membeli kontrak future atau forward yang mewakili jumlah mata uang hutang, atau mempertimbangkan dengan melakukan transaksi pada pasar uang di mana perusahaan MNC meminjam mata uang lokal atau negara asal dan menukarnya ke dalam mata uang asing yang akan dibutuhkan di masa depan. Kemudian perusahaan juga bisa membeli opsi call untuk lindung nilai hutangnya. Dalam teknik lindung nilai pada piutang, perusahaan dapat menjual kontrak future atau forward yang mewakili jumlah mata uang piutang. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Emin Rofik dengan NIM 2019-210249. Di sini saya akan menjelaskan materi minggu kelima, 6 dan juga 7, di mana foreign exchange market adalah pasar di mana para pelaku pasar melakukan kegiatan jual beli mata uang asing. Kegiatan ini pelaku pasar tidak bertemu secara fisik, tetapi para pelaku pasar di dalam melakukan kegiatan jual beli falas atau mata uang asing dengan menggunakan alat komunikasi seperti telepon, telex, RMDS, dan juga lain-lain. Para pelaku di mana foreign exchange market terdiri mulai dari bank sentral, bank umum komersial, lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, perusahaan sekuritas, MNC, dan juga lain-lain. Kemudian tingkat inflasi dan tingkat suku bunga dapat memiliki dampak signifikan terhadap nilai tukar. Oleh karena itu dapat mempengaruhi nilai MNC. Manajer keuangan MNC harus memahami bagaimana inflasi dan tingkat suku bunga dapat mengantisipasi bagaimana perusahaan multinasional mereka dapat terpengaruh. Salah satu teori yang paling populer dan kontroversial dalam keuangan internasional adalah teori paritas daya beli atau purchasing power parity. Yang mencoba untuk mengukur hubungan nilai tukar inflasi. Kemudian teori ini mendukung tentang seberapa tinggi tingkat inflasi pada tekanan ke bawah pada nilai currency. Namun teori ini lebih spesifik mengenai tingkat di mana suatu mata uang akan melemah
dalam merespon inflasi yang tinggi. Kemudian exposure transaksi pada saat transaksi kas, di mana di masa depan dari sebuah perusahaan MNC dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Nah, munculnya exposure transaksi memiliki 3 kewajiban penting. Yang pertama, mengidentifikasi besaran exposure transaksi. Yang kedua, perusahaan memutuskan perlu atau tidak melakukan hedging atau exposure-nya. Kemudian perusahaan melakukan perhitungan dan analisa dalam memutuskan untuk menghedging keseluruhan exposure atau sebagian dengan berbagai teknik hedging yang tersedia. Perusahaan MNC bisa menggunakan teknik lindung nilai dengan instrumen pada kontrak future, kontrak forward, transaksi pada pasar uang, dan juga opsi mata uang. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khani Ismail dengan NIM 2019-210348. Di sini pertama yang saya akan jelaskan yaitu mengenai currency derivative adalah kontrak yang sebagian harga berasal dari nilai mata uang pokok yang diwakilnya. MNC pada umumnya menggunakan pasar spot dan pasar forward untuk transaksi internasional. Namun untuk keperluan lindung nilai yaitu hedging, MNC menggunakan currency future, forward, currency option, dan currency swap. Lalu yang kedua yang akan saya jelaskan yaitu mengenai teori paritas daya beli atau PPP. Menentukan harga yang tepat antara tingkat inflasi relatif dua negara dan nilai tukarnya. Teori ini menunjukkan bahwa nilai tukar equilibrium pada penyesuaian sekitar sama besarnya dengan perbedaan antara tingkat inflasi kedua negara. Yaitu yang kedua yaitu yang selanjutnya yaitu efek Fisher internasional, menentukan hubungan yang tepat antara suku bunga nominal relatif dari dua negara dan nilai tukar mereka. Mata uang negara dengan suku bunga nominal tinggi akan terdepresiasi untuk mengimbangi keuntungan suku bunga yang dicapai oleh investasi asing. Tapi IFE tidak berlaku selama semua periode. Lalu yang saya akan jelaskan yang ketiga adalah MNC dapat memilih untuk melakukan lindung nilai sebagai besar exposure transaksi atau untuk secara selektif melakukan lindung nilai terhadap risiko itu. Untuk lindung nilai hutang, MNC dapat membeli kontrak berjangka atau forward pada mata uang asing atau dapat menggunakan strategi lindung nilai pasar uang. Lalu selanjutnya adalah untuk lindung nilai piutang, MNC dapat menjual kontrak berjangka atau forward pada mata uang asing atau dapat menggunakan strategi lindung nilai pasar uang. Dalam hal ini, MNC meminjam mata uang asing untuk diterima dan mengatur dana menjadi mata uang negara asalnya. Lalu yang terakhir adalah salah satu batasan lindung nilai adalah bahwa jika pembayaran aktual pada suatu transaksi kurang dari pembayaran yang diharapkan, maka MNC overhead dan sebagian terkena pergerakan nilai tukar. Mungkin sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Aulia Citra Wardani dengan NIM 2019-210395. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional dari minggu ke-5 hingga minggu ke-7. Currency derivatif adalah suatu kontrak yang sebagian harganya berasal dari nilai mata uang pokok yang telah diwakilinya. Nah, beberapa perusahaan keuangan maupun perusahaan individu mengambil opsi derivatif ini untuk melakukan spekulasi pada pergerakan nilai tukar, di mana perusahaan MNC ini pada umumnya menggunakan pasar spot dan juga pasar forward sebagai transaksi internasional, dan untuk keperluan lindung nilai atau hedging menggunakan currency future dan juga forward, currency option, serta currency swap. Nah, teori paritas daya beli sendiri menyatakan bahwa keseimbangan kurs akan menyesuaikan dengan besaran perbedaan tingkat inflasi pada suatu negara. Nah, jika dua negara ini menghasilkan produk yang merupakan substitusi antara satu sama lain, dan permintaan produk tersebut itu akan berubah saat terjadi perbedaan tingkat inflasi. Jika inflasi mata uang asal ini lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi mata uang asing, dan juga nilai tukar keduanya tidak berubah, maka daya beli konsumen atas barang asing ini lebih tinggi dibandingkan daya beli konsumen atas barang lokalnya.
Teori dampak Fisher International sendiri menggunakan tingkat suku bunga sebagai pengganti perbedaan inflasi untuk menjelaskan mengapa kurs ini berubah sepanjang waktu. Nah, namun teori ini sangat terkait dengan teori paritas daya beli karena suku bunga itu seringkali terkait dengan tingkat inflasi suatu negara. Munculnya exposure transaksi menjadikan perusahaan memiliki 3 kewajiban penting. Yang pertama, mengidentifikasi besarnya exposure transaksi. Lalu yang kedua, perusahaan ini memutuskan akan melakukan hedging atau tidak atas exposure-nya. Dan yang ketiga, perusahaan melakukan perhitungan serta analisa dalam merumuskan untuk akan menghedging keseluruhan dari exposure-nya atau hanya sebagian saja. Nah, teknik lindung nilai pada hutang, perusahaan bisa membeli kontrak future ataupun kontrak forward yang mewakili jumlah mata uang hutang atau mempertimbangkan dengan melakukan transaksi pada pasar uang, di mana perusahaan MNC ini biasanya meminjamkan uang lokal atau uang negara asal dan juga menukarnya ke dalam mata uang asing yang dibutuhkan di masa depan. Lalu untuk kontrak future dan juga kontrak forward sendiri ini umumnya memberikan hasil yang sama, tetapi pada kontrak forward itu dianggap lebih fleksibel karena tidak terstandarisasi. Nah, ketika paritas suku bunga ini terjadi, hedging pada pasar uang akan memberikan hasil yang sama dengan kontrak forward. Teknik hedging pada transaksi jangka panjang ini bisa dilakukan dengan metode long forward, currency swap, dan juga parallel loan. Nah, ketika teknik hedging ini tidak tersedia, maka perusahaan MNC ini bisa melakukan beberapa teknik untuk mengurangi exposure transaksi seperti ada leading and lagging, lalu cross hedging, dan juga diversifikasi valuta asing. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Diki Surya dengan NIM 2019-210410. Saya akan menerangkan tentang bab 5 sampai bab 7. Yang pertama yaitu derivatives valuta asing. Surat derivatives adalah kontrak yang sebagian harganya berasal dari nilai mata uang pokok yang diwakilinya. Dan beberapa perusahaan keuangan serta individu mengambil opsi derivatif mata uang untuk melakukan spekulasi pada pergerakan nilai tukar. Call option memberikan pembeli hak untuk membeli mata uang tertentu pada nilai tukar tertentu pada tanggal kadaluarsa yang ditentukan, dan mereka digunakan oleh perusahaan multinasional untuk melindungi hutang masa depan. Put option mata uang tertentu dapat dibeli oleh spekulan yang berharap mata uang tersebut terdepresiasi. Bab 6. Hubungan inflasi, tingkat bunga, dan kurs. Pada transaksi perdagangan internasional melibatkan suatu negara dengan negara lain dan menjamin negara-negara di dunia menjadi lebih terikat. Oleh karena itu, transaksi dengan dunia luar negeri merupakan hal yang tidak bisa dihindari oleh negara manapun. Dan pada mata uang yang bisa digunakan sebagai perbandingan dalam tukar menukar, mata uang adalah dolar Amerika Serikat atau US dollar. Dikarenakan dolar Amerika merupakan salah satu mata uang dinilai kuat digunakan dan diterima secara luas dan merupakan mata uang acuan bagi sebagian besar negara-negara di dunia. Bab 7. Pengelolaan exposure transaksi. Perusahaan MNC bisa menggunakan teknik lindung nilai dengan instrumen pada yang pertama yaitu kontrak future, yang kedua kontrak forward, yang ketiga transaksi pada pasar uang, dan 4 opsi mata uang. Dalam teknik lindung nilai pada hutang, perusahaan bisa membeli kontrak future atau forward yang mewakili jumlah mata uang hutang. Kontrak future dan kontrak forward umumnya memberikan hasil yang sama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Dea Versia dengan NIM 2019-2107. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari bab 5, 6, dan 7. Yang pertama ada bab 5, Foreign Exchange Derivatives. Currency derivatives adalah kontrak yang sebagian harganya berasal dari nilai mata uang pokok yang diwakilkannya. Beberapa perusahaan keuangan serta individu mengambil opsi derivatif mata uang untuk melakukan spekulasi pada pergerakan nilai tukarnya, yang dimana MNCs ini pada umumnya menggunakan pasar spot dan pasar forward untuk transaksi internasionalnya. Namun untuk keperluan lindung nilai, MNCs ini menggunakan currency future dan forward. Currency future dapat kita ketahui yaitu kontrak di mana penjual dan pembeli mata uang terkait membeli atau menjual mata uang yang akan kita diperdagangkannya pada waktu dan harga tertentu di masa depannya.
Baik, yang kedua ada bab 6, yaitu relationship among inflation, interest rates, and exchange rates, yaitu dalam tingkat inflasi dan suku bunga dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap nilai tukar. Oleh karena itu, dapat mempengaruhi nilai dari perusahaan multinasionalnya atau MNC. Dalam manajer keuangan MNC, ini harus memahami bagaimana inflasi dan suku bunga dapat mempengaruhi nilai tukar sehingga bahwa mereka dapat mengantisipasikan bagaimana MNC ini akan mungkin terpengaruhi. Dan dalam perubahan nilai tukar mata uang juga berdampak pada apresiasi dan depresiasi mata uangnya. Apresiasi ini juga bisa disebut sebagai kenaikan nilai tukar negara tertentu terhadap nilai mata uang negara lainnya. Sedangkan depresiasi dalam mata uang yaitu penurunan nilai tukar mata uang suatu negara terhadap nilai mata uang negara lainnya. Dan pada mata uang yang biasa digunakan sebagai pembanding dalam tukar-menukar mata uang adalah dolar Amerika Serikat atau US dollar. Yang ketiga, bab 7, Managing Transaction Exposure. Dalam pembahasan mengenai risiko valuta asing, sebagian besar perusahaan dipengaruhi oleh pergerakan falas. Secara umum bisa kita sebut sebagai exposure. Exposure dalam transaksi memberikan kemungkinan perusahaan mengalami untung atau rugi dalam bisnis akibat transaksi yang menggunakan mata uang asing sebagai denominasi. Dalam artian lain, exposure transaksi merupakan risiko yang dialami arus kas perusahaan di masa mendatang akibat fluktuasi kurs falasnya. Exposure transaksi mengukur perubahan nilai transaksi dikarenakan perbedaan antara kurs valuta asing yang terjadi saat transaksi yang disepakati dan saat transaksi diselesaikannya. Kebijakan MNC ini untuk exposure transaksi lindung nilai sebagian bergantung pada tingkat penghindaran risikonya. MNC dapat memilih untuk melakukan lindung nilai atas sebagian besar exposure transaksinya atau melakukan lindung nilai selektif. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Anastasia Safa Ramadhani dengan NIM 2019-210422 ingin menyampaikan ringkasan minggu kelima, 6, dan 7. MNC umumnya menggunakan pasar spot dan pasar forward untuk transaksi internasional. Untuk keperluan lindung nilai atau hedging, MNC menggunakan currency future dan forward, currency option, dan currency swap. Perbandingan antara harga mata uang suatu negara dengan mata uang suatu negara lainnya. Nilai tukar equilibrium adalah nilai tukar pada saat permintaan atas suatu valuta sama dengan penawarannya. Penawaran akan meningkat ketika nilai mata uang tersebut mengalami peningkatan, menyebabkan slope miring ke kanan atas. Dalam pasar spot yang liquid, nilai tukar sangat tidak sensitif terhadap transaksi mata uang yang besar. Exposure valuta asing adalah menunjukkan kemungkinan bahwa perusahaan akan memperoleh atau kehilangan karena perubahan nilai tukar. 3 tipe dasar exposure valuta adalah translation exposure, transaksi exposure, dan economic exposure. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.